Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati wa jama'ah salihin jalakatul muqarrabin. Usul mu'allif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ba'ana umadina ajatina ajatina sallallahu masyayina. Husna lam ahatina al-asqiya malam. Talamidina asatina ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Ya nasyaratin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 50. Untuk yang tadi malam saya sampaikan, kitab karya Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali sudah di-share di grup pondok, bisa di-download, bisa diambil. Isinya bicara tentang banyak hal, salah satu yang terkait dengan kita adalah soal perempuan, yaitu tentang apakah seorang perempuan boleh jadi pemimpin. Kedua, terkait dengan apakah perempuan boleh bekerja di luar rumah. Yang ketiga, terkait dengan pakaian perempuan, apakah pakaian perempuan harus pakai cadar atau tidak. Itu dibicarakan panjang lebar di kitab itu, mulai dari hadisnya sampai pendapat para ulama. Hadis yang dipakai masing-masing pendapat kayak apa, dianalisis sahih dan tidaknya, kemudian pendapat para imam madzhab kayak apa, sehingga kemudian kita tahu sebetulnya yang terjadi kayak apa. Nah, nanti pada kesempatan, kalau ada kesempatan kita akan kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Khomisan, yang kelima, bukan kemisan ya. Khomisan yang kelima. Adamu wujubil jum'ati, tidak adanya wajibnya mendatangi Jumatan alal mar'ati, ngatasi perempuan. Ini alasan yang kelima yang disampaikan oleh Said Al-Maliki terkait dengan kelebihan laki-laki dibanding perempuan. Satu, kemarin sudah bahwa secara fisik laki-laki lebih kuat dari sisi agama dan akal, kata Said Maliki, laki-laki lebih. Yang ketiga kemarin tentang persaksian, di mana laki-laki nilainya adalah 2 kali lipat perempuan. Kemudian yang keempat, perempuan tidak diwajibkan untuk ikut jamaah. Nah, yang kelima, adamu jum'ati, perempuan tidak perlu wajib jumatan. Bidalili qauli alaihi salatu wasallam, dasarnya adalah dawuh Kanjeng Nabi, al jum'atu utai jumatan iku hakun wajibun, yaitu kewajiban ala kulli muslimin, yang atase setiap orang Islam fi jamatin, dengan cara berjamaah. Jumatan itu untuk laki-laki saja dengan jamaah. Minimal jamaah Jumatan itu 1 rakaat. Bagi Anda yang di rumah yang laki-laki, kalau ikut Jumatan minimal ikut jamaahnya imam itu 1 rakaat. Kalau kayak ning ma'had kadang toh wis qomat melayu-melayu, kemudian sampai ketinggalan 2 rakaat, maka berarti Jumatannya nggak memadai dan dia harus ganti sholat duhur. Jadi minimal boleh telat itu 1 rakaat saja, tidak boleh lebih untuk laki-laki. Itu yang paling kaul yang paling mudah. Pada pendapat yang lain malah tidak begitu, malah lebih berat. Pendapat yang ini mengatakan begini, Jumatan itu 2 rakaat, ya. Sholat duhur itu 4 rakaat. Dalam fikih dikatakan orang yang melakukan Jumatan, orang yang ikut jamaah Jumat itu tidak wajib sholat duhur. Itu artinya sholat Jumat mengganti sholat duhur. Persoalannya adalah Jumatan itu 2, sementara duhur itu 4. 2 tidak mungkin bisa mengganti 4. Berarti sih kurang 2. Apa yang 2? Ya, adalah mendengarkan khutbah 1 dan 2. Sehingga kalau kayak kegiatan biasanya mahasiswa ning ma'had wis komat lagi melayu-melayu, pas khutbah nggak ikut, maka dia kewajiban Jumatnya gugur, tapi wajib mengganti sholat duhur. Sehingga nggak boleh telat. Khutbah itu sudah harus di masjid. Kalau khutbah ning omah, wis komat lagi melayu, maka itu hanya menggugurkan kewajiban Jumat, tetapi tidak bisa mengganti sholat duhur, sehingga sholat duhurnya tetap harus dilakukan. Itu yang pendapat yang yang berat
dalam tanda petik. Yang paling ringan boleh, tapi minimal ketinggalannya hanya satu. Kalau kurang dari itu, maka dia harus wajib sholat zuhur. Jumatan itu adalah kewajiban untuk laki-laki. Ila arba'atan kecuali 4. Setiap orang Islam wajib Jumatan kecuali 4. 1. Abdun mamlukun, yaitu budak. Budak tidak wajib Jumatan. Sekarang budak sudah nggak ada toh. Berarti sudah nggak ada. Yang kedua imro'atun, perempuan. Imro'atun, perempuan tidak wajib Jumatan, tapi kalau perempuan ikut Jumatan, maka dia menggugurkan sholat zuhur. Kalau Anda nanti ikut Jumatan, nggak tahu, kalau di sini nggak ada, kalau mungkin di tempat lain ada. Kalau di rumah misalnya di Nganjuk, perempuan itu biasa ikut Jumatan. Jadi kalau waktunya Jumat banyak ibu-ibu yang ikut Jumatan. Nah kalau mereka ikut Jumatan, maka kewajiban sholat zuhur mereka gugur. Cukup dengan Jumatan. Itu imro'atun. Yang ketiga, yang nggak wajib Jumatan, sobiyun, anak kecil. Yang urung balik, ya jelas lah, belum wajib Jumatan. Au maridun, atau orang sakit. Yang lain, mestinya tidak 4 ya. Ada lain, apa? Orang bepergian. Kalau Anda bepergian kan nggak wajib Jumatan. Kalau dalam tradisi Imam Syafi'i, kita itu boleh tidak wajib Jumatan kalau berpergiannya sebelum subuh. Jadi Jumat isu sebelum subuh sudah berangkat, boleh tidak Jumatan. Tapi berangkatnya jam 11, berarti wajib Jumatan. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Kita biasanya, tapi sekarang kan mudah toh. Saya kira nggak ada alasan nggak Jumatan, karena masjid banyak, bisa dilakukan di mana saja. Di terminal aja ada masjid untuk Jumatan. Itu 5 alasan kenapa laki-laki lebih dominan, yaitu karena dia ada kewajiban Jumatan sementara perempuan tidak. Kemudian yang ke-6, sadisan, yang sadis. Inna rajula, saat temen laki-laki ku ya juzu boleh lau kedui rajul opo ayata zawaja yang nikah bi arba'ati niswatin, dengan 4 perempuan. Keunggulan laki-laki adalah karena dia boleh istrinya lebih dari 4, lebih dari 1 maksudnya. Maaf, salah. Ada yang ngawasi. Nah, maksimal 4, boleh 4. Lebih dari 1 boleh, 2, 3, 4 maksimal. Bisyartil adli, dengan syarat adil. Adil itu kan soal ekonomi ya. Soal ekonomi dan seterusnya. Bainahuna intarane niswah. Bikhilafil mar'ati, beda dengan perempuan. Falaya juzu mongko tidak boleh lah kedua perempuan ila zaujun wahid, kecuali suami 1. Kalau perempuan kan monogami ya. Perempuan itu kan hanya suaminya 1 saja. Kalau laki-laki boleh lebih dari 1. Itu salah satu alasan yang dipakai oleh Said Maliki. Yang sabian, yang ke-7, inna nasibahu, saat temennya pembagian warisan, fil mirasi dalam warisan, bagiannya laki-laki iku akdomu, luwih besar min nasibiha dibanding bagiannya perempuan. Masih ingat bagiannya perempuan berapa? Li dzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan. Gitu kan? Kok lupa? Pokoknya ngono lah. Bidalili kelan dalil qaulihi ta'ala lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu ada ayatnya. Adik. Saminan, itu yang ke-7. Bagian warisannya lebih banyak. Kemudian tidak hanya warisan, saminan yang ke-8, inna rajula. Saat temen laki-laki, iku lau kedua laki-laki apa ataksibu, mendapatkan asobah. Ngerti asobah ya? Sisa. Jadi kalau warisan itu kan setelah dihitung-hitung dalam hitungan tertentu, itu kadang ada sisanya. Asobah itu untuk laki-laki, perempuan nggak perlu dapat asobah. Anda yang syariah, siapa yang syariah? Enak toh? Oh, gak ono. Nanti takok lah sudah datang. Fil mirasi dalam warisan. Amman nisa'u, anapun utai perempuan iku falaisa. Ora ono bi fihina ing dalam nisa apa muasabun.
bagikan bagian sisa. Laki-laki mendapatkan, jadi dalam warisan itu laki-laki mendapatkan 2 kali lipat perempuan. Setelah itu masih dapat tambahan sisa. Kalau perempuan bagiannya separuh laki-laki dan tidak dapat tambahan sisa. Karena itu kan artinya laki-laki lebih banyak. Itu ke-8. Tasian yang ke-9, alasannya berikutnya adalah inna tolako, saat temani perceraian, iku biyadi rojuli. Yang menentukan cerai itu laki-laki. Kalau perempuan kan nggak ada. Perempuan hanya bisa ngajukan gugat cerai. Apa istilahnya? Gugat cerai? Hulu. Wah, ini pelajaran fikih nggak lulus nih. Yang PAI. Karena ini itu pelajaran fikih. Laki-laki punya hak menceraikan, tetapi perempuan juga punya hak untuk mengajukan cerai. Namanya hulu, mengajukan gugat cerai. Istri kalau merasa tidak cocok dengan suami boleh mengajukan cerai dengan alasan yang tentu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak kok ini alasan-alasan yang sepele, enggak, tapi yang prinsip. Boleh. Tapi yang menceraikan, yang punya hak cerai adalah laki-laki. Asiron. Yang ke-10, wakadzalika nikahu. Yang nikah, hak nikah itu laki-laki juga toh. Perempuan itu dinikahi. Waroj'ah, kembali rujuk, itu juga laki-laki. Kalau mau rujuk itu gak kok perempuannya. Mas, ya kalau kita rujuk kembali. Ya boleh, tapi yang punya hak kemudian rujuk kembali, kalau dalam fikih adalah laki-laki. Jadi laki-lakilah yang, kalau misalnya Anda masih ingat, kalau ada seorang suami istri cerai roj'i, cerai itu kan ada 2. Cerai roj'i dan cerai bain. Benar? Nggak ada yang meyakinkan. Nah, roj'i itu cerai 1 dan 2, di mana kalau suami masih boleh rujuk. Begitu misalnya ada suami istri cerai, maka ketika waktu iddah, masa iddahnya berapa? Salah satu kuru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau nggak hamil, kalau hamil sampai melahirkan. Nah, kalau waktu iddah, kemarin ada artis yang ditinggal mati suaminya ya. Kemudian ada toh wong-wong sing ngitung kapan iddahe mari. Kok iya kobre. Terus lapo. Iddahnya sampai 3 kali suci. Maka dalam waktu iddah itu suami boleh rujuk kembali. Dek, kok kayaknya saya nggak bisa tidur kalau sendiri. Balik maneh silahkan. Itu hak rujuk di suami sebelum orang lain. Jadi masa iddah itu hak suami untuk kembali. Tapi kalau sudah lepas masa iddah, maka orang lain boleh ngelamar dia. Tapi masa iddah itu rujuk dan nikah itu haknya di laki-laki. Wal hadiah asaro yang ke-11, laya juzu tidak boleh lil mar'ati kedue mar'ah opo antusafiro ing to bepergian wahdaha sendirian biduni mahramin kelan tanpa mahram. Perempuan nggak boleh bepergian sendiri tanpa mahram, sementara laki-laki boleh. Nah, itu menunjukkan laki-laki punya fadl, punya kelebihan di atas perempuan menurut penelitian di kitab ini. Karena itulah maka laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin keluarga. Fakulu hada utawi semua tadi mulai 1 sampai 11 iku ya dulu menunjukkan ala fadli rijali ing atase keutamaane laki-laki ala nisa'i. Wa hadza tafdil utai kelebihan ini iku inama huwa. Aing usdeng tafdil iku li jinsi alal jinsi. Jadi kelebihan jenis ke jenis. Jenis laki-laki punya kelebihan jenis perempuan. Lali jami afrodi nisa'i tidak pada person-person. Ala jami afrodi nisa'i ngatasi person-person perempuan. Nah, kalau kita baca kitab ini berarti penafsiran yang biasa dipakai di dalam ngaji malam Sabtu itu bisa masuk. Ini kan mengatakan apa yang disampaikan di dalam argumen mulai 1 sampai 11 itu adalah kelebihan laki-laki dari aspek jenis.
jenis laki-laki secara umum, tetapi tidak pada person-person. Nah, person-person itu artinya kalau ada kemudian kasus di mana perempuan itu punya kelebihan dan punya menafkahi keluarga, kan berarti dikecualikan dari itu tadi. Kan begitu. Berarti bisa saja perempuan itu menjadi pemimpin keluarga. Karena kalau kita ngaji, ada sebuah analisis bahasa bahwa dalam Al-Quran itu tidak mengenal sinonim, muratif. Jadi dalam Al-Quran itu setiap kata itu menunjukkan makna spesifik. Dalam Al-Quran itu menggunakan kata zakar, ada kata rojul. Ketika Al-Quran bicara tentang warisan, Al-Quran menggunakan lidzakari mislu hadil unsain. Tapi ketika relasi suami istri, Quran tidak menggunakan adzakar, tapi rijal, rojul. Kalau menurut analisis bahasa yang kelompok pendukung sepakat dengan ngaji malam Sabtu, ngaji sitin, itu mengatakan gini, zakar itu adalah jenis kelamin laki-laki. Saya ini zakar, karena jenis kelamin kita, saya laki-laki. Anak yang berjenis kelamin laki-laki, maka warisannya mendapatkan 2 kali lipat. Lidzakari mislu hadil unsayain. Siapapun anak kita yang laki-laki, warisannya 2 kali dari perempuan. Tapi soal relasi perempuan dan laki-laki, maka Quran tidak menggunakan kata zakar, tapi menggunakan kata rojul. Rojul itu apa? Rojul itu ternyata dalam makna kamus, itu menunjukkan laki-laki bukan jenis kelamin, tapi laki-laki secara fungsional. Jadi artinya menjadi arijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bisa berarti pihak yang berfungsi sebagai laki-laki, itu akan memimpin pihak yang berfungsi sebagai perempuan. Pertanyaan kita adalah, siapa yang berfungsi sebagai laki-laki? Yaitu karena dia punya fadl, kelebihan, dan dia yang bertanggung jawab tentang ekonomi keluarga. Sekarang pertanyaannya, sapa sing dokter dan sapa gajine paling akeh? Kan begitu toh? Kalau Anda yang perempuan, gajinya lebih besar daripada suami, maka menurut tafsir yang kedua tadi, maka Anda bisa menjadi qawwamun, menjadi pemimpin keluarga. Jadi rijal tadi bukan mesti laki-laki suami, tapi fungsional. Ini tafsir yang beda loh ya. Kalau yang biasa kan pokoknya bapak itu ya juragan. Selesai. Nah, itu yang umum. Tapi saya hanya ingin menunjukkan ada tafsir yang berbeda. Yang ini menggunakan analisis bahasa. Bahwa Al-Quran itu tidak pernah mengenal muradif. Setiap kata yang dipakai oleh Al-Quran itu menunjukkan makna spesifik. Zakar dan rojul itu mempunyai makna spesifik. Karena itu kan kemudian yang model kedua ini banyak diekspos oleh teman-teman aktivis pegiat perempuan. Nah, saya ngomong gender nanti kesannya itu beda. Ini pegiat perempuan yang kemudian kemarin ada hadis-hadis yang kita kaji malam Sabtu, yang hadis sahih. Itu begitu. Sehingga kemudian itu akan mendorong sebuah tataran yang lebih fungsional, tidak lagi jenis kelamin. Selama ini kita kalau ngaji tafsir, arijalu qawwamun 'alan nisa itu ya rijal itu ya laki-laki, jenis kelamin, yang itu kemudian menjadi ayah. Sehingga ayah, bapak, suami itu adalah pemimpin keluarga atas istri dan anak-anaknya. Itu dengan menggunakan kata rijal. Tapi kemudian dalam analisis yang lain tidak begitu. Saya tidak mendorong yang mana, tetapi saya ingin menunjukkan ini loh ada perbedaan tafsir. Yang itu secara metodologis sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Di sini juga dikatakan pada statement akhir, ini fadl rijal 'alan nisa itu jinsi. Jadi kelebihan secara umum, general. Tapi tidak mencakup afrod, individu-individu. Karena sangat mungkin toh, individu itu ada yang berbeda. Yang kemudian melahirkan tadi. Istrinya dokter spesialis, suaminya apa biasanya? Neng omah ae. Misalnya ngulang ngaji. Yang ngaji itu ikhlas beramal, pahala akeh, upaya akeh ning akhirat. Tapi secara ekonomi kan kemudian nggak banyak. Nah, sementara kayak zaman Kanjeng Nabi, masih ingat Kanjeng Nabi itu fokus ke dakwah,
Sementara istri beliau Sayyidah Khadijah membackup ekonomi. Kalau Anda belajar Lirboyo, pendiri Lirboyo, itu kan Yai itu fokus ngaji, dakwah, Bunyai fokus ekonomi. Jadi kehidupan ekonomi Yai itu di backup oleh Bunyai yang punya bedak besar di pasar. Anda kan bisa begitu. Ya, sampean wis ngaji tok, aku sing ngopeni ekonomi ini. Ya boleh toh. Misalnya, terus juragane sapa akhirnya? Juragane ibu akhirnya. Karena yang menguasai ekonomi. Tapi intinya ada orang-orang yang begitu. Oke. Kita lanjutkan. Wahadil qawamatu utawi ki aturan alladzi ja'alaha yang menjadikan ing qawamah sapa Allah taala lirijali kedua orang laki-laki. Yang tadi menentukan umuran kasiratan ing perkara yang banyak. Wajibatan wa mandubatan. Apakah itu persoalan wajib atau perkara sunnah? Karena itu yang bagi seyogianya lilum araati yang mengatasi seorang perempuan apa antal tamizah ento netepi ing aturan wa tulahidoha lan memegangi aturan. Watak tadi umuran mahrumatan ing perkara-perkara yang haram wa makruhatan. Lan perkara makruh yutlabu yang dituntut minha saking mar'ah ayat stanibaha. Ento menjauhi sapa mar'ah ing mahrumatan atau makruhatan tadi wa tahdzaroha lan menjauhi. Oke. Ini satu hal. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang aturan perempuan. Wasanat guru lan akan kita diskusikan insyaallah syai'an mimma saking barang yudahu apa hadil kaidah penjelasan dari tentang perempuan. Satu, awalan yang pertama aturan untuk seorang istri atau perempuan ala tahruja tidak boleh keluar sapa almaratu perempuan min baiti zaujiha saking rumah istrine rumah suaminya. Seorang istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin. Ila ida adina, kecuali ngizini sapa zaud laha maring mar'ah sorohatan kelawan jelas. Jadi, yo Dek, gak popo sampean keluar. Bukan kok diem atau isyarat, tapi jelas. Izinnya jelas. Waqat rawa meriatakan sapa Ibnu Abbas radhiyallahu an anna imra'atan. Saene seorang perempuan min Khas'am saking Bani As'am sa'alat nanya ke Kanjeng Nabi an haqiz zauji saking atau kewajiban seorang istri. Haqiz zauji itu kan berarti kewajiban istri. Fadzakara mongko nyebutkan sapa Nabi lah maring tadi imro'ah jumlatan ing sejumlah minal hukuki saking kewajiban-kewajiban. Waqala wa in kharajat wong kalau metu sapa mar'ah min baitiha saking rumah mar'ah bi ghairi idnihi tanpa izin suami la'anatha mongko nglaknati ing mar'ah sapa malaikatu hatta tarji'a sehingga bali ila baitihi. Perempuan istri enggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau dia nekat maka dia akan dosa sampai dia pulang. Akhrajahu Baihaqi. Wa kana lan ono sapa rajulun, ini cerita. Ada cerita yang saya kira kita cukup populer dengan cerita ini. Tapi cerita ini hadisnya dhaif. Tapi terkenal. Sementara banyak hadis yang sahih tapi nggak populer karena tidak mendukung laki-laki. Sing ngaji kan laki-laki, sing nulis kitab laki-laki. Ya suka-suka lah. Karena itulah Anda yang perempuan, maka Anda harus pintar, Anda harus nulis buku, Anda harus mengkaji kitab, tunjukkan kitab-kitab yang sahih sehingga kemudian balance. Ya sama dengan ini toh, kalau Anda jadi guru, ada kecenderungan kalau kita jadi guru itu yang diceritakan itu kewajibannya siswa. Tapi kewajibannya guru kan nggak pernah cerita. Gitu kan? Siapa yang jadi guru kayak ini? Nggak cerita siswa harus ini, nggak boleh telat. Harus ini. Lah guru ini kadang telat. Tapi nggak pernah didiskusikan. Atau kalau kita bicara orang tua, relasi orang tua dan anak, kewajiban anak diceritakan akeh. Tapi kewajiban orang tua itu nggak pernah diceritakan. Ini hak prerogatif orang tua. Padahal kan mestinya nggak begitu.
Karena yang banyak nulis kitab laki-laki yang menjelaskan laki-laki, ya akhirnya tidak bisa dihindari kalau ada bias. Karena itu Anda harus pintar, harus ngerti agama dan tahu. Jangan sampai kemudian, kemarin ada viral seorang istri saking pengen berbaktinya pada suaminya, dia mencarikan istri kedua untuk suaminya. Tapi karena dia tidak ngerti agama mungkin, maka yang dilamar adik kandungnya untuk jadi istri suaminya. Sempat viral, tapi kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Tetapi kalau ini benar, ini kacau. Semoga itu tidak benar. Tapi sempat viral atau kemarin, tempat rame gitu ya. Itu kan menunjukkan di satu sisi ada seorang istri yang semangat agamanya tinggi, tapi kemudian belum ter-backup dengan pengetahuan keagamaan. Karena itu kan Anda yang perempuan harus pintar. Kitab Sittin itu harus dipahami benar. Ojo karo ngantuk ngaji nih. Itu harus. Oh ini loh, ini kan lebih sahih. Kenapa ini nggak populer? Tapi coba hadis ini sangat populer, tapi dhaif. Karena yaitu tadi, sing penceramah laki-laki, Pak ya ini laki-laki. Wis pokoknya, suatu ketika Ustadz pernah menghadiri pernikahan. Laki-laki kalau biasa hendaknya nggak nikah dua, kecuali kiai. Kayak saya ini kiai maka boleh nikah karena beban berat katanya. Kata beliau yang ceramah. Wah enak juga ini jadi kiai. Misalnya ini kan karena beliau jadi kiai kan mestinya nggak begitu. Maksudnya kan kadang begitu muncul ego laki-laki enak dewe. Apa bener enak dewe atau biasanya kan alasannya sunnah Rasul. Tapi yang diikuti sunnah Rasul cuma kawin toh. Tapi tahajudnya enggak. Kemudian yang lain enggak. Padahal sunnah Rasul Nabi itu tahajud. Nabi macam-macam. Gue kayak ada seorang bapak kecelakaan gue istri ini ditolong. Loh, kenapa kok ditolong? Di rumah masih banyak ini. Karena istrinya lebih dari satu. Itu kan kacau banget. Nah, oke, kita lanjutkan. Wa kana rajulun lan ana sapa rajulun iku qad kharaja keluar ila safarin berpergian. Ada hadis yang menceritakan suatu ketika ada seorang laki-laki keluar untuk perjalanan. Wa ahida lan kemudian menjanjikan sapa rajul tadi ila mirataihi maring istrine ala tanzila ento ora turun minal uluwi saking atas ila suflai maring bawah. Mungkin omahe di loteng. Rumahnya di lantai berapa kalau kita? Mungkin kamarnya di lantai 3. Diomongi karo bojone. Dia aku ate keluar neng mana kita? Neng Sardo. Misalnya, kamu nggak boleh turun loh ya. Pokoknya nggak boleh turun dari lantai 3. Nggak. Jadi suaminya itu bilang, kamu nggak boleh turun. Wakana lan ono sapa abuha bapake imro'ah fil asfala ing dalam bawah di lantai 1 iku marido sakit. Fa arsalat kemudian gawe utusan sapa maratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tastadzinu untuk minta izin fi nuzuli yen turun. Bojone bepergian, ayahe ku ning lantai 1, Anda di lantai 3. Coba hanya lantai turun aja. Dia nggak berani turun. Karena sudah dibilang suaminya, kamu jangan turun loh apapun yang terjadi. Bapak ini lantai 1 loro diomongi, "Mbak, Bapak sakit." Dia utusan Kanjeng Nabi. Boleh nggak saya turun, Kanjeng Nabi? Saya oleh suami nggak boleh turun loh. Tapi ayah saya di lantai 1 turun. Boleh nggak saya turun? Apa yang kemudian terjadi? Faqala mongko dawuh sapa Nabi atii ta'ato sapa sira zaujaka. Ikuti pesen suamimu. Apa tadi pesannya? Nggak boleh turun. Sehingga bapak loro nggak turun. Bukan hanya sakit, famata. Kemudian meninggal. Fastamarahu. Kemudian ampeh perintah ing Nabi faqala. Bapak mati itu apa yang terjadi? Nabi masih mengatakan atii ta'ato sapa sira zaujaki ing suamimu. Coba. Sampai orang tuanya meninggal itu pesanin Nabi taati suamimu. Karena suaminya itu tidak boleh turun, dia nggak turun. Luar biasanya. Sampai bapaknya meninggal. Fadufina. Mongko kemudian dikuburkan sapa abuha bapake.
Wa arsala, kemudian gaya utusan lah untuk imro'ah tadi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuh biroha, hale ngai kabar sapa Kanjeng Nabi ha ing mar'ah, anallaha sak temene Allah iku ghafara. Wis mengampuni li abiha maring bapake imro'ah tadi. Karena ketaatan bitaatiha, sebab taate istri ha ing li zaujia maring suaminya. Ini riwayat ini kan maksud bang toh. Coba akhrajahu atau Broni bisa nadin do'ifin, dengan sanad do'if, tapi populer dan kita seneng. Padahal kan kalau kita diajarkan pernikahan itu mestinya tidak boleh memutuskan silaturahmi. Loh, ini loh karo bapak dewe, bapak sampai mati. Karena itu kan di sini sanadnya do'if, tapi populer dan kita suka. Biasanya penceramah laki-laki, dan yang ibu-ibu menikmati ceramah itu. Alasan saya ingin mendapatkan surga dengan taat pada suami, dengan hadis yang ini, dan ini populer banget. Wa ma idanaha, anapun lantol nyegah ha sapa suami ha ing mar'ah anil khuruji saking keluar sorahatan halit jelas walam yardo, lan ora rido apa suami lah maring mar'ah. Oke, itu cerita. Sekarang cerita yang lain. Walam ya'dan, lan orang idini sapa suami fa innahu iku ya ta'ayyana ento dadi pasti alaiha ing atase mar'ah apa wujuban hale wajib ala tahruja ento ora keluar. Kata Said Maliki, kalau memang suaminya kemudian secara terang-terangan eksplisit melarang istrinya keluar rumah, maka hendaknya istri tidak keluar. Malah wujuban. Karena itu cari suami yang agak longgaran. Sejak awal dibilang, Mas saya kalau kita nikah, Anda harus tahu. Kan itu harus bicarakan sejak awal. Saya ini ngajar. Saya punya ilmu yang saya harus mengekspresikan ilmu saya. Karena saya orang pendidikan, saya mengekspresikan menjadi guru. Maka calon suami kita harus tahu toh bahwa kita tuh guru yang ngajar. Boleh nggak? Kan begitu, harus dibicarakan seawal. Oh, suaminya yang dulu pernah kita ketemu dengan seseorang, suaminya tuh minta istrinya guru. Sejak awal masih perawannya guru, begitu nikah, rupanya dia nggak mau istrinya keluar rumah. Gak apa-apa kalau samaan keluar rumah, tapi tolong dicarikan pembantu yang cantik ya. Apa maksudnya? Nah, akhirnya ibu itu nggak jadi ngajar, akhirnya resign, pilih di rumah. Itu kan harus dibicarakan seawal, karena ada toh orang-orang yang kemudian lebih berpegangan hadis do'if ini, karena ini populer. Nah, sehingga tadi hadis sitin yang ngaji malam Sabtu, katanya perlu dipopulerkan. Ini loh ada hadis lain yang sahih. Ada hadis lain yang sahih yang mestinya bisa jadi pertimbangan. Bukan hadis-hadis do'if. Kalau bermain hukum kan gitu. Kan kita mengadu kekuatan argumen. Jelas hadis sahih lebih kuat daripada hadis do'if. Karena yang populer belum tentu sahih. Yang nggak sahih jelas tidak bisa dijadikan rujukan hukum. Kalau untuk fadhailul a'mal silakan. Tapi kalau untuk hukum enggak. Nah, itu yang kita harus pahami. Kalau di sini ya nggak boleh keluar, silahkan di rumah aja lah menikmati hidup. Nah, menjadi simah. Kalau orang Jawa kan ada simah, ada garwo. Garwo itu belahan jiwa, partner suami. Kalau simah itu isi rumah. Jadi hanya jadi pajangan di rumah untuk kayak doro, kucing. Itu kan isi rumah toh. Maksudnya istri hanya duduk manis di rumah sebagai milik suami, sehingga enggak baru kemana-mana. Pokoknya suami datang disambut, makan disuapin, kan gitu toh. Anda mau pilih yang mana? Pilih yang garwo atau simah? Kan begitu. Kadang secara moral kita milih garwo, tetapi kenyataannya kita lebih memilih simah. Karena pengen lapo nyambut gawe lapo gini, yang ngomah duduk manis ya sudah.
Ketika Anda berpikir itu kan berarti secara langsung sebetulnya kita akan menempatkan kita hanya sebagai isi aja yang tidak merupakan partner suami. Karena nggak mau mikir. Ya apa Mbak ngerti ya, sampean omahe suaminya sibuk nggak ya omah? Mbolas pokoknya aku ngurusi anak iku urusane bangun omah, bangun opo, iku urusane suami. Nah, saya nggak mau mikir loh. Kalau begitu kan apa itu kira-kira itu garwa atau sima? Kan gitu toh. Nah, itulah yang sering saya sampaikan. Kira-kira kita tuh kadang emosional kita ingin jadi garwa, tapi perilaku kita lebih menjadi sima. Ala tahruja wa antuti'ahu yang taat sapa istri ing suami fima ing dalem barang naha yang melarang anhu saking wahadara lan menjauhi anhu saking ma. Oke. Kita akhiri segitu. Nanti kita lanjutkan besok. Kemarin ada pertanyaan yang belum terjawab. Gimana cara menghadapi istri yang egois dan keras kepala tanpa menyakiti perasaannya? Istri atau suami yang keras kepala? Kalau yang di sini istri, karena yang nanya suami. Paling. Gimana kalau ini suami dari grup ikatan suami takut istri? Kan ada toh. Gimana kalau pengen kemarin kayaknya juga hampir sama toh. Seorang suami istri yang suaminya kayaknya sudah mungkin agak problem, agak bosanan dikit, kemudian ingin mengembalikan cinta kayak cinta semula. Kalau saya nggak tahu, tetapi kalau menurut Ustadz begini, pertama tentu ada usaha lahir, bagaimana pendekatan kembali. Mungkin ada komunikasi yang nggak jalan. Biasanya suami istri itu problemnya di komunikasi. Kadang yang sering terjadi, suami istri itu merasa pasangannya sudah paham, tapi sebetulnya belum. Saya sering menyampaikan, sedekat apapun kita mencintai suami dan istri kita, sesungguhnya tetap ada sesuatu yang nggak kita pahami dari dia. Karena itu harus disampaikan. Kalau ada satu, apa toh? Gak kok kemudian sering terjadi kan, kita tuh gawe, asumsi dewe. Ini kok meneng, paling ya. Akhirnya menyimpulkan dewe, akhirnya salah paham. Karena itu perlu komunikasi yang dikembangkan kembali. Itu dohirnya. Tapi ada juga batin, kita paham, cinta itu soal hati. Yang mengatur hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mintalah pada Allah, malam bangun tahajud, doa pada Allah agar cinta masa pengantin baru dikembalikan. Kan begitu toh? Kan harus berdoa. Karena yang ngatur ya muqallibal qulub, yang mengatur bolak-baliknya hati itu Allah. Jangan lupa itu. Selain berdoa, jangan lupa di Fatihah bojone. Kirim Fatihah, bukan hanya anak ya. Allah, ya kadang kita itu kan gini toh. PDKT kita idep situ hilang itu nangis. Wes nikah rambutnya kutu tok wis gak peduli. Loh, alah lah apa wong wis kena. Loh, kan enggak, justru ketika Anda sudah menikah kita harus rapi. Gak ono kutune gak karu-karuan. Lah cip perawane sing ada macam satu aja udah ribut. Ketok enek apa putih-putih itu namanya? Bukan, yang putih-putih di rambut itu ketombe. Mosok cik perawan wanen. Ada ketombe udah bingung, golek macam-macam. Tapi begitu nikah, wis gak ngurusi, wis begitu diseriti langsung krotok. Kan ada toh? Coba, mestinya tidak hanya ketika PDKT, ketika Anda sudah menikah itu harus rapi. Yang sering kita sampaikan kemarin toh, kita dandan rapi itu bukan ketika masih perawan. Kita dandan rapi itu bukan ketika keluar rumah. Bagi kita, bagi Anda yang sudah menikah, dandan rapi itu justru adalah keharusan ketika kita di rumah. Jadi yang rumah itu rapi itulah, sehingga suami datang itu kan seneng toh. Coba lah, lagunya siapa itu? Elvi ya? Atau siapa? Nah, saya lupa namanya. Apa tuh bedanya makan di rumah sama
di resto. Padha ae kan sing bedakno kan seragame pelayane. Kan ning omah masalah suaminya gawe daster sing gak karo-karuan, ning kono pelayan resto gawe kan kita di resto itu juga mangan cah kangkung, tempe goreng. Ning omah yo akeh. Lah cuma biasanya kalau kita ke resto sama ibu sama anak-anak kan apa sana? Apa Kak? Terong. Lha ning omah yo terong yo biasa. Apa yang bedakan? Kan hanya suasana aja. Kenapa kemudian suasana rumah kita tidak didesain kayak di resto? Gitu loh. Sehingga kalau Anda jadi suami yang, jadi istri yang, apa tadi? Yang simah. Tatalah rumah sehingga, jadi begitu. Ada usaha lahir agar kalau Anda jadi suami, gimana agar tidak menyinggung ego istrinya muncul atau sebaliknya. Ada perlu komunikasi yang dijalin dengan baik. Satu, ikhtiarnya. Yang kedua, karena soal hati itu soal Allah, maka jangan lupa kalau malam bangun tahajud, doa pada Allah. Jangan lupa yang ketiga, maca Fatihah untuk suami dan istri kita. Tidak hanya anaknya, bukan hanya kandungnya, anak yang morotua juga di-Fatihai. Tiap sholat, ya Allah untuk anak yang morotua saya, misalnya. Bukan hanya ketika cek perawan, lah mbak kok rajin maca Yasin, Ustaz. Ini untuk calon suami saya yang enggak tahulah masih di mana sekarang dia. Ya enggak lah. Kalau udah jelas jadi Fatihah, doa pada Allah, tentu secara dohir ada komunikasi yang baik. Saya kira begitu. Bagaimana jika suami istri itu mengalami masalah yang melibatkan orang lain? Melibatkan orang lain kita tidak tahu maksudnya. Apakah itu perselingkuhan, pelakor atau apa namanya? Pelakor ya. Orang lain itu kan jelasnya nggak tahu. Tetapi itu kalau kita belajar psikologi, sesungguhnya problemnya di komunikasi yang sering. Problem komunikasi. Kemarin kalau ceritanya ibu yang apa tuh, yang mau cerai itu mediator. Memang ada hal-hal yang kadang komunikasi nggak jalan. Ada seorang suami istri cerai padahal kaya banget. Ketika datang di pengadilan tuh mereka pakai kendaraan mewah. Suami istri pakai kendaraan sendiri di mobil mewah. Kemudian kenapa mau cerai? Istrinya gugat cerai karena suaminya katanya selingkuh. Suaminya itu ada problem seksual. Gak bisa tangi, gak bisa bangun ketika dekat istrinya. Karena itulah dia kemudian ke dokter spesialis. Loh, untuk ngetes itu malah akrab dengan dokter ya. Karena dokter spesialisnya wedok. Kemudian ke luar negeri nyoba hasilnya wis manjur borong. Ini kan sebetulnya kan karena ada problem-problem komunikasi yang nggak jalan. Kok kayaknya begitu problemnya. Oke lah, saya kira masih ada. Katanya yang pertanyaan kemarin yang belum dijawab tuh, bagaimana ketika suami tidak cinta lagi dan talak satu, tapi istri masih berharap dan berdoa agar dilindungi dari perceraian. Terus gimana kalau istrinya yang selingkuh? Itu dua pertanyaan yang berbeda. Kalau talak satu jelas masih bisa rujuk. Biasanya kalau ceraian kan ada di mediator ya, di mediasi untuk kembali. Itu bisa artinya itu bisa dikomunikasikan karena kemungkinan rujuk masih bisa. Kecuali yang talak 3 itu agak sulit karena harus melibatkan orang lain. Kalau talak 1, 2 kan masih bisa. Banyak kasus yang kemudian nanti bisa istri meminta tolong siapa yang bisa dipercaya untuk kemudian mengkomunikasikan kembali bahwa istrinya masih sayang. Suaminya kan bisa diingatkan kok, iku lo anake sing gak iso turu, anake maratua, bukan anake kandung. Iku lo anake maratuane sampean gak iso turu iku lho Mas. Artinya itu bisa memungkinkan untuk dikomunikasikan. Tentu selain itu dengan doa ya. Kalau Ustadz percaya banget doa itu luar biasa. Banyak hal yang secara empirik, fisik itu tidak mungkin. Itu bisa selesai dengan doa. Itu benar. Paling nggak pengalaman Ustadz sendiri begitu. Tentu dengan serius kita doanya. Itu bisa. Nggak ada sesuatu yang kemudian kita sering katakan kalau Allah sudah menentukan nggak ada sesuatu apapun yang nggak mungkin bisa tidak terjadi toh. Karena hanya sayangnya kan kita itu lupa itu.
Sehingga kadang ketika ada problem, kita tuh merasa itu tanggung jawab kita, sehingga kita masih berat. Dulu suatu ketika kita nggak punya uang, anak-anak itu sakit kabeh. Mas Adik sakit, Kak Safa sakit, kabeh di rumah sakit. Kecilannya Kak Asa, dia baru lahir 7 hari. Atau belum ada sebulan, kakaknya kabeh loro di rumah sakit. Kita nggak punya uang karena habis melahirkan. Dan banyak hal. Entah akeh. Tapi ketika itu kemudian kita merasa, ini kan bukan makhluk ciptaanku. Anak-anak itu kan bukan milikku. Anak-anak itu kan miliknya Allah Ta'ala. Kalau dia sakit, ya Allah yang harus tanggung jawab. Kan gitu toh. Artinya kemudian kita tuh pasrahin dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Ya Allah, ini loh anak-anak sakit, saya nggak punya uang, dan ini jelas kalau kita mengandalkan usaha kita, ketika itu lagi problem. Tapi artinya kan selesai juga. Itu doa, jangan lupa doa. Itu luar biasa. Kadang kita lupa itu. Kita hanya mengandalkan usaha. Bahwa usaha lahir itu penting ya. Tapi doa nggak bisa ditinggalkan. Itu yang. Tapi jangan hanya doa tok. Kalau wis ndonga lho, wis maca wirdul latif, maca lagi apa namanya? Rotib al-Hadad kok cik ngene. Loh, kan bukan hanya doa, ada usaha lahir yang skripsi itu lah didungani nggak bisa dadi, kudu diketik sampai mari. Ya Allah, skripsi ini ku ya Allah muga-muga dadi, tapi nggak pernah diketik. Yo nggak akan dadi. Ya ndonga ya usaha lahir. Nah, ini kan Ustaz sering bilang skripsi itu beda dengan rumput. Rumput itu dibiarkan tumbuh dawa dewe. Lah skripsi dibiarkan nggak akan panjang. Harus diketik, harus rajin, buka laptop, nggawa buku, selain berdoa biar mungkin proses komunikasi dan konsultasinya mudah. Gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi. Katanya tuh apa namanya? Pantangan suro. Pantangan suro. Suro itu bulan Muharram ya? Iya. Biasanya ada. Suro dan pantangannya katanya. Saya nggak tahu. Pantangan suro dan seterusnya. Tapi yang jelas bulan suro itu bulan yang sangat sakral. Biasanya orang Jawa nggak mau ada nikah, pesta nikah. Karena dalam suro itu ada tragedi besar dalam sejarah, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain dalam Karbala. Sayyidina Husain itu cucunya Nabi, salah satu cucu tersayang. Itu terbunuh di Karbala, tanggal 10 Muharram. Sehingga orang Jawa kemudian yang, ya artinya Jawa yang kemudian Islam ya, bukan Jawa yang nggak Islam, yang kemudian menganggap ini bulan duka, sehingga nggak layak kalau kemudian ada pesta. Karena itu dalam bulan Muharram kan nggak ada toh pernikahan. Bulan besar wakeh, kok Muharram sepi, nggak ada. Nanti ada lagi mulut, apa lagi? Puasa, ini nggak nikah puasa. Atau lah Anda pengen nyoba ya nggak apa-apa. Oke, saya kira saya nggak tahu pasti ya bulan Muharram pantangannya. Nanti tanya ke mbah-mbah yang sepuh yang ngerti soal itu. Saya kira itu nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana limna ladifa'una wa bifaqihna wa faqih alana wa qarabati Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladifa'una rabbi faqihna lana bi ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.